Salam semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian tentang kedaulatan Allah. Walaupun kedaulatan itu terasa buruk bagi kita, tapi kita harus tetap ingat bahwa Allah itu tetap berkuasa atas segala kedaulatannya, dan Allah tidak akan lepas dari kedaulatannya. Dan juga Allah yang sama juga akan menolong kita, menyertai kita. Dan bagaimana kita bisa menyikapi kedaulatan Allah yang walaupun itu terlihat buruk. Inilah perenungan kita pada hari ini. Saya akan membahasnya. Ya, perenungan kita akan saya pakai, yang akan saya sampaikan dari Rut 1 ayat 20-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Rut 1 ayat 20-21 berkata bahwa, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini adalah sebuah kesaksian yang diberikan oleh Naomi pada saat Naomi pulang dari Moab, pergi kembali ke Bethlehem, pergi kembali ke Israel, tanah kelahirannya. Di mana kita bisa melihat di awal-awal Naomi pada waktu pergi ke tanah Moab, Naomi masih dengan keluarganya yang utuh, dengan suaminya dan juga kedua anaknya, dan juga kedua menantunya yang didapatkan di Moab. Tapi di tengah perjalanan mereka, di tengah kehidupan mereka yang ada di Moab, Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan Naomi. Dan akhirnya Naomi harus kehilangan suaminya, kehilangan dua anak laki-lakinya, dan Naomi harus kembali pulang ke Israel. Ya, ini Naomi berikan, perkataan ini Naomi berikan pada waktu Naomi sedang berjalan ke Israel. Naomi mengatakan tentang providensia buruk yang dia alami, sebuah kedaulatan yang sangat buruk yang dia alami, yang dia terima. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Naomi masih memiliki pengharapan yang begitu besar, walaupun di tengah-tengah kedaulatan yang buruk itu. Naomi masih melihat bahwa Allah itu juga berkehendak di dalam kedaulatan yang buruk. Ya, Allah tidak bisa lepas dari kedaulatannya. Kedaulatan yang baik atau yang buruk itu tetaplah kedaulatan Allah. Dia tidak bisa lepas dengan kedaulatan yang akan Allah lakukan. Ya, apapun itu kedaulatan Allah, itu adalah kehendaknya Allah sendiri untuk bisa melakukan segala kedaulatannya. Apa saja sih kedaulatan Allah yang tercatat di dalam Alkitab? Ada banyak kedaulatan Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Allah meredakan angin ribut, Allah mendatangkan kodok, Allah mendatangkan sakit penyakit, Allah mendatangkan kematian. Allah juga berdaulat atas semuanya, mendatangkan kutuk terhadap pohon ara. Walaupun itu adalah kedaulatan yang buruk, tapi Allah mengizinkan itu terjadi. Mengizinkan itu terjadi karena kenapa? Karena memang Allah tidak bisa lepas dari segala kedaulatannya, walaupun kedaulatan itu buruk dan walaupun kedaulatan itu baik. Tapi bukan berarti bahwa Allah itu berkehendak untuk kita celaka di dalam kedaulatan buruknya. Tidak. Allah tidak pernah berkehendak untuk kita bisa celaka di dalam kedaulatan buruknya. Tetapi Allah berkehendak untuk kita bisa melihat bahwa Allah yang besar itu, Allah yang maha kuasa itu, tidak pernah lepas dari kedaulatannya, dan kita bisa melihat begitu besarnya Allah. Dan Allah juga mempunyai kedaulatan yang baik untuk kita bisa mempunyai pengharapan yang besar kepada Allah. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya untuk menanggapi kedaulatan Allah? Ya, ada sebuah sikap yang dari Ayub, yang Ayub sampaikan pada waktu Ayub mengalami kedaulatan yang buruk. Sikap yang baik yang bisa kita tiru. Sikap ini ada di perkataan Ayub di Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 berkata bahwa katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, ini adalah sikap yang baik yang ditunjukkan oleh Ayub. Dengan telanjang aku
datang, aku terlahir di dalam dunia ini dan dengan telanjang pula aku kembali kepada Tuhan. Sikap itulah yang harus kita miliki di dalam setiap kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tidak cuma kedaulatan yang baik, tidak cuma memberikan kita berkat-berkatnya, tapi juga Tuhan memberikan segala yang buruk kepada kita untuk melihat bagaimana sikap kita yang baik sebagai seorang anak Tuhan. Nah, bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang anak Tuhan memiliki sikap seperti apa? Selain sikap seperti Ayub, inilah sikap yang terbaik bagi kita seorang anak Tuhan yang sedang berada di dalam kedaulatan yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Ya, saya ambil dari Yakobus 4 ayat 15 berkata bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jika Tuhan menghendaki kedaulatan yang buruk, ingat, kita tetap akan hidup dan kita akan tetap mengerjakan ini dan itu. Mengerjakan ini dan itu, mengerjakan apa? Mengerjakan kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita, walaupun di tengah-tengah kedaulatan yang buruk. Ingatlah, di tengah-tengah kedaulatan yang buruk kita, di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini yang terlihat buruk bagi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan itu adalah kedaulatan Allah untuk mendatangkan hal yang buruk kepada setiap kita. Tetapi ingat, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus melakukan segala sesuatu yang baik yang telah Allah nyatakan kepada setiap kita, orang-orang percaya, di tengah situasi kedaulatan yang sangat buruk bagi kita. Percaya, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.